ada beberapa sifat penting yang, nah ini minggu lalu ini sudah saya jelaskan. Ternyata setelah saya lihat ada versi yang minggu lalu saya jelaskan tuh di bukunya Pak Quakernack ini ada ya, tapi bentuknya lebih sulit dibaca gitu. Ini sebetulnya sudah saya jelasin kemarin. Seharian minggu lalu menjelaskan pertanyaan Anda itu di sini ada. Jadi ini transform analisis dari sistem konvolusi atau sistem linear time invariant. Tuh. Ya, ini kalau sistem konvolusi, ya, nanti kalau di domain dilaplaskan jadi dikalikan. Nanti menghitung Y-nya bisa dari transformasi balik dari H kali U. Nah, di sini lebih kompak secara matematik itu dia bilang syarat perlu dan cukup untuk keberadaan respon atau keberadaan output ya. Sistem itu bahwa region of convergence-nya sinyal U dan sinyal H ya, respon pulsa itu nggak boleh himpunan kosong. Kalau region of convergence Laplace transform sinyal H dan U itu himpunan kosong, dia nggak akan ketemu solusinya. Nah, nanti di transformasi Z mirip. Di sini konvolusi, ya di sini perkalian di transformasi Z-nya. Nanti sinyalnya diperoleh transformasi Z balik H kali U. Syarat perlu dan cukupnya pun mirip ya. Nah, ini kelebihannya buku Pak Quakernack ini membantu Anda pikirannya nggak terpecah-pecah karena semester depan Anda akan dapat pengolahan sinyal diskrit ya, pengolahan sinyal digital. Itu akan mengulangi sinyal sistem ini, mendalami sinyal sistem ini hanya untuk yang discrete time. Jadi yang semester ini kita discrete-nya sebetulnya pengenalan ya, nanti pendalamannya di continue. Tapi kan kalau dipelajari bareng mengurangi beban Anda waktu belajar transformasi Z nanti dan bisa terintegrasi ya. Nah ini minggu lalu udah kita jelas bahas khusus ya. Bagaimana respon atau output dari sistem konvolusi atau sistem linear time invariant kalau mendapat input eksponensial. Bentuknya UTE, ST ini. Kalau untuk discrete UN Z pangkat N. Ya. Minggu lalu sudah kita turunkan dengan konvolusi itu. YT-nya sama dengan HS kali E pangkat ST. Kalau untuk transformasi Z mirip, YN sama dengan transformasi Z kali Z pangkat N. Jadi inputnya itu sendiri kali transformasi Laplace-nya atau inputnya itu sendiri kali transformasi Z-nya. Ya. Ini khusus untuk eksponensial input. Di mana itu eksponensial itu maksudnya kompleks eksponensial ya. Termasuk sinus juga masuk di situ. Kalau sinus tinggal diganti E, J, omega T. Nah, nanti lebih lanjut, kalau dimasukkan nilainya S itu sama dengan J omega, itu berubah menjadi respon frekuensi. Ya. Transfer function itu kalau, cuma di sini dia simbolnya H J2PF, 2PF itu omega ya. Ya di sini menggunakan simbol lain ya, H2PF. Ini maksudnya respon frekuensi. Untuk yang diskrit pun sama. Ya. Ingat ya bahwa konsep
fungsi alih atau transfer function maupun transform frekuensi itu hanya untuk sistem konvolusi atau sistem yang benar-benar linear time invariant. Jadi jangan pernah menghitung respon frekuensi untuk sistem non-linear karena nggak terdefinisi. Nah, terus yang kita jelaskan minggu lalu itu juga ternyata di sini ada berikutnya. Nah, ini lebih ini lagi ya. Ini bab baru lah ya. Ini yang saya lihat di buku lain kurang dan di sini jelas, bagus ya. Kita sekarang bicara analisa transformasi, baik menggunakan transformasi Laplace maupun Z, untuk menganalisa sistem diferensial atau sistem diferensi. Pertama, dia mendefinisikan transfer function untuk suatu sistem persamaan diferensial atau sistem persamaan diferensi linear time invariant yang initially at rest. Initially at rest itu apa? Semua kondisi mulanya 0. Ya. Kalau misalnya sistem pegas massa, initially at rest itu simpangan awalnya 0, ya. Simpangan awalnya itu 0, kecepatan awal 0. Jadi kalau dalam persamaan diferensial itu, initially at rest itu, kalau bentuknya kayak gini ya, Y pada waktu 0 itu 0 gitu. Kalau misalnya dia ordenya 2 ya, turunan pertamanya pun 0 gitu. 2 kondisi mula. Nanti kalau dia ordenya 3 ya, turunan ketiganya 0. Itu yang disebut initially at rest. Nah, bukunya Pak Quakernack ini sangat jelas bahwa sistem persamaan diferensi seperti ini, kalau untuk yang continue kan sistem persamaan diferensial seperti ini ya, pakai D. Nah, itu bisa didefinisikan transfer function itu kalau initially at rest. Nah, ini penting sekali. Di buku-buku lain ini kurang ditekankan. Ini bagus banget. Kalau initially at rest, persamaan diferensial itu nanti transfer fungsinya tinggal PS dibagi QS saja. Kalau untuk yang diskrit, PZ dibagi QZ. Apa PQ-nya? Ya, kita ingat, ini persamaannya. Q DY sama dengan PDU atau Q tau untuk Q sigma ya, untuk diskrit. Q sigma Y sama dengan P sigma U. Jadi Q itu adalah polinomial di operator diferensial untuk output atau Y, P itu adalah polinomial operator diferensial untuk input. Nah, ini nanti gampang banget. Misalnya Anda punya DY per DT tambah 5Y sama dengan U. Di mana U-nya input di sini ya. Kalau untuk simbolnya Pak Oppenheim biasanya itu X gitu. Nah, ini transfer fungsinya tinggal P dibagi Q. P-nya untuk sini adalah 1. Koefisiennya U itu. Ya, Q-nya adalah
S plus 5 gitu di bawah. QD-nya sebetulnya adalah D, ini QD-nya adalah D plus 5. Di mana D-nya itu adalah DY per DT gitu. D per DT ya, operator diferensial. Nah, jadi dengan ini bersama dengan teorema 871 ini cari fungsi alih sistem persamaan diferensial atau diferensi langsung straightforward, cuma tinggal dilihat koefisien-koefisiennya aja. Dengan syarat itu harus diasumsikan initially at rest. Nah, nanti kan kalau ada transfer fungsi S, di mana region of convergence atau region eksistensinya? Itu adalah bagian yang ada di sebelah kanan pole system, yang paling kanan. Pole itu diperoleh dari faktor-faktornya QS ini, namanya pole. Ya. Kalau satu pole seperti ini, S plus 5, pole-nya ini min 5. Jadi region of convergence HS1 S plus 5 itu langsung adalah bagian di sebelah kanan dari sumbu, ya, kalau digambar kayak gini ya, ini min 5 gitu. Nah ini region of convergence di sebelah kanan min 5. Jadi kalau nyari pool bagaimana? Ya transfer fungsi itu tinggal diubah bentuknya seperti ini, ya. Dengan catatan kalau ada faktor dari Q dan yang atas yang bawah ya, P dan Q yang sama, PS dan QS yang sama dicoret dulu. Setelah dicoret, Anda dapat bentuk seperti ini ya. Lambda itu boleh Anda ganti S juga. Nah, zeta I yang di atas itu disebut zero. Sedangkan yang di bawah itu disebut pole. Ya.